kembali lagi sama aku Olivia Hasibuan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep trauma kepala. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang konsep trauma kepala, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Karena like dan komen kalian itu bisa mempengaruhi nilai aku. Oke, baiklah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang trauma kepala. Di sini trauma kepala itu merupakan trauma mekanik terhadap kepala, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menyebabkan gangguan fungsi neurologis, yaitu gangguan fisik, gangguan kognitif, gangguan psikososial, dan gangguan kepala itu juga baik temporer maupun permanen, atau yang biasa disebut juga trauma kepala ringan atau trauma kepala permanen. Di sini juga trauma kepala itu bisa ngefek atau bisa ngaruh ke bagian kayak status ekonomi, karena orang yang mengalami trauma kepala itu pengobatannya tuh sangat mahal atau sangat kayak berkelanjutan kayak itu, karena dia nggak bisa sekali pengobatan aja langsung sembuh, karena dia harus pengobatan yang kayak rutin kayak itu. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang patofisiologi tentang trauma kepala. Trauma kepala itu terjadi karena suatu kondisi adanya kekuatan mekanisme terhadap kranium atau struktur di dalam otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang bersifat sementara ataupun menetap, melaju secara cepat atau tinggi, kemudian berhenti secara mendadak, dapat menyebabkan terjadinya benturan otak pada bagian belakang ataupun bagian depan, benturan otak pada bagian tulang tengkorak pada arah berlawanan, maksudnya terbentur di sini, terus kayak di bagian depan itu kayak bergetar kayak itu ya. Mekanisme memutar juga saat terjadi cedera kepala dapat menyebabkan jejas atau struktur mikoneuron dan menyebabkan disfusi aksonal injury atau DAI adalah impact dan interia pada kepala berat juga menyebabkan luka cedera kepala atau sering disebut trauma kepala juga. Nah, di sini juga ada morfologi trauma kepala menurut Sejamsu Hidayat 2010. Di sini trauma kepala itu ada morfologinya tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu fraktur kranium, yang kedua itu ada pendarahan epidural atau hematoma epidural, yang ketiga itu ada pendarahan subdural, itu juga sering disebut hematoma subdural. Yang keempat itu ada kontusio atau pendarahan intracerebral. Yang kelima itu ada commotion cerebri atau kayak commotion cerebral itu. Terus yang keenam itu ada fraktur basis krani. Nah, dari fraktur basis krani ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada fraktur fossa anterior, yang kedua fraktur fossa media, yang ketiga ada fraktur fossa posterior. Nah, dari fraktur basis krani itu dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada etiologi. Etiologi itu kayak penyebab. Di sini juga ada dua penyebab. Yang pertama itu cedera primer dan cedera sekunder. Yang pertama itu cedera primer. Cedera primer itu merupakan cedera yang terjadi akibat benturan langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah itu ada juga cedera sekunder. Cedera sekunder itu merupakan cedera yang disebabkan oleh kerusakan saraf atau akson yang meluas. Terus yang kedua itu ada hipertensi intrakranial. Yang ketiga ada hipoksia. Yang keempat ada hiperkapnia atau kapnia itu, dan hipotensi sistemik. Nah, selanjutnya itu ada kerusakan otak primer. Yang selanjutnya lagi juga ada edema otak. Selanjutnya ada kerusakan neuron berkelanjutan. Selanjutnya juga ada iskemia, dan yang selanjutnya juga ada peningkatan intrakranial dan perubahan neurokimia pada tengkorak atau
pada bagian-bagian lobus-lobus otak ya. Nah, di sini juga ada klasifikasi trauma otak. Klasifikasi trauma otak itu terbagi jadi 5, yaitu merupakan A, B, C, D, E. Nah, yang pertama itu yang grade A. Grade A itu memiliki tanda-tandanya dengan hilangnya seluruh fungsi motorik atau sensori di bawah lesi. Nah, yang B itu tanda-tandanya dengan hilangnya seluruh fungsi motorik dan sensor. Maaf, yang B itu hilangnya seluruh fungsi motorik dan fungsi sebagian motorik di bawah tingkat lesi. Nah, yang grade C-nya tuh tanda-tandanya dengan fungsi motorik intek tetapi dengan kekuatan otot di bawah 3. Jadi kekuatan ototnya tuh di bawah 3 kayak itu ya batasannya tuh. Terus yang grade D-nya tuh tanda-tandanya dengan fungsi motorik intek dengan kekuatan motorik di atas 3 atau sama dengan 3. Jadi kayak kekuatan motoriknya tuh lebih tinggi daripada grade C. Nah, selanjutnya itu ada grade E, tanda-tandanya fungsi motorik dan fungsi sensoriknya normal. Jadi nggak ada gangguan kayak itu. Nah, selanjutnya di sini juga yang terakhir itu ada pemeriksaan diagnostik trauma kepala. Yang biasanya dilakukan itu diagnostik trauma kepala itu yang pertama itu foto polos kepala, terus CT scan kepala, terus PET atau SPECT untuk kayak kita tuh ngelihat kondisi otak atau di dalam tengkorak. Selanjutnya juga ada MRI kepala. Nah, tapi seluruh pemeriksaan lab ini belum tentu ada di IGD, karena di IGD itu walaupun di IGD itu udah lengkap, tapi biasanya tuh di IGD itu yang pertama tuh dilakukan pengkajian oleh perawat. Kalau pemeriksaan laboratorium itu udah kolaborasi. Nah, itu saja yang bisa aku jelaskan untuk video kali ini. Terima kasih atas tontonan kalian, atau terima kasih juga buat yang udah like dan komen channel aku kali ini. Bye bye.